Kadang dalam perjalanan hidup, kita dengan mudah terbawa oleh pesona gemerlapnya kekayaan dan kilau harta benda yang tampak memesona di permukaan. Namun di balik seluruh kemewahan materi yang sering dianggap sebagai ukuran keberhasilan, ada nilai-nilai kebajikan yang jauh lebih berharga, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan angka dalam rekening bank atau ditampilkan lewat simbol status. Dari sudut pandang stoisisme, kita diingatkan bahwa ada kualitas batin yang tidak hanya melampaui daya tarik materi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang jauh lebih dalam dan bermakna. Melalui kearifan filsafat ini, kita menemukan bahwa apa yang benar-benar memikat hati bukan sekadar kemewahan fisik, tetapi kehadiran karakter, keutamaan, dan kedalaman jiwa. Ada hal-hal tertentu dalam diri seorang pria yang dihargai wanita secara tulus, jauh melebihi uang dan harta, dan kualitas-kualitas itu dapat tumbuh melalui pengembangan diri yang konsisten. Hari ini kita akan menyelami 10 kualitas pada pria yang lebih dipandang tinggi oleh wanita dibandingkan kekayaan dan benda-benda mewah. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna atau terlahir dengan keistimewaan tertentu, tetapi tentang bagaimana pria biasa dapat menumbuhkan sisi terbaik dirinya melalui praktik stoik yang sederhana namun kuat. Menumbuhkan kebajikan bukan hanya perjalanan personal, tetapi juga jalan menuju hubungan yang kokoh dan autentik. Dengan menempatkan pengendalian diri sebagai dasar dan menumbuhkan nilai-nilai yang abadi, seorang pria tidak hanya bisa menarik perhatian, tetapi juga mempertahankan koneksi emosional yang bermakna. Daya tarik sejati tidak muncul dari apa yang dimiliki secara lahiriah, melainkan dari bagaimana ia membawa dirinya, menghadapi tantangan, memaknai hidup, dan memperlakukan orang lain. Seorang pria yang menyadari hal itu akan memiliki daya pikat yang tidak rapuh dan tidak bergantung pada keadaan dunia luar. Sebelum kita mulai menjelajahi poin-poin pentingnya, pastikan Anda telah berlangganan saluran ini dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan topik-topik mendalam dan reflektif yang kami hadirkan. Saya juga mengajak Anda untuk menyukai video ini dan mengikuti hingga akhir, karena setiap bagian membawa kontribusi penting bagi pertumbuhan batin dan kesuksesan hubungan Anda. Sekarang, tanpa perlu menunda lebih lama, mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman tentang kualitas-kualitas yang mengikat jiwa, bukan sekadar mata. Nomor 1, pria bernilai tinggi. 1. Pria bernilai tinggi. Banyak orang mengira bahwa menjadi pria bernilai tinggi berarti harus memiliki kekayaan melimpah, jabatan tinggi, atau status sosial yang menonjol. Namun bagi banyak wanita, nilai seorang pria justru tidak diukur dari seberapa tebal dompetnya, melainkan dari bagaimana ia membangun dirinya, karakternya, prinsipnya, dan arah hidupnya. Dalam filsafat stoik, nilai sejati seseorang muncul dari apa yang ia kendalikan dalam dirinya, bukan dari hal-hal luar yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Seorang pria bernilai tinggi bukan berarti pria yang sudah jadi, tapi pria yang terus berkembang. Ia memiliki visi yang jelas tentang masa depannya dan bergerak menuju ke sana dengan kesadaran, bukan dengan kesombongan. Ia tidak mengumbar pencapaian, tetapi membiarkan tindakannya berbicara. Wanita dapat merasakan ketika seorang pria memiliki pondasi kuat dalam hidupnya, bukan karena hartanya, tetapi karena ia tahu siapa dirinya dan apa yang ia perjuangkan. Pria seperti ini tidak sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak tertekan oleh pencitraan sosial atau perlombaan semu. Ia hidup dengan sadar, memperbaiki kelemahan tanpa kehilangan harga diri. Keberanian dan tekadnya membuatnya tampak menarik karena wanita merasa ada masa depan dan kestabilan dalam dirinya, meski kondisi hidupnya belum sempurna. Seorang pria dengan nilai sejati juga disiplin. Ia tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang menjerumuskan. Ia tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus beristirahat, dan kapan harus berkata tidak. Tanpa perlu bersikap otoriter, ia mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Dari sanalah rasa hormat lahir secara alami. Kemandiriannya, baik secara emosional maupun mental, membuatnya tidak bergantung pada validasi. Ia tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup, karena ia memahami bahwa harga diri berasal dari tindakan, bukan tepuk tangan.
Dan yang paling penting, ia tidak melepaskan nilai dirinya demi menyenangkan orang lain. Itulah kualitas yang diam-diam dipandang tinggi oleh banyak wanita. Bukan pria yang sudah berada di puncak, melainkan pria yang sedang mendaki dengan tenang, tegap, dan konsisten. Bukan pria yang penuh pamer, tapi pria yang punya arah dan pendirian. Karena dari sosok itulah lahir rasa aman, kagum, dan ketertarikan yang bertahan lama. 3. Kecerdasan emosional. Banyak pria berpikir bahwa yang membuat mereka dihargai adalah logika yang tajam, ucapan yang tegas, atau kemampuan mengambil keputusan. Tetapi bagi banyak wanita, daya tarik yang lebih dalam justru muncul dari seorang pria yang mampu memahami, mengelola, dan merespons emosi, baik emosinya sendiri maupun emosi orang lain, dengan bijak. Inilah yang disebut kecerdasan emosional, dan nilainya jauh melampaui uang atau penampilan luar. Pria yang memiliki kecerdasan emosional tidak mudah tersulut hanya karena hal sepele. Ia mampu menahan reaksi spontan yang tidak perlu, memilih kata yang tepat, dan tetap tenang meski suasana memanas. Ia tidak melihat perbedaan pendapat sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika manusia. Ketegasan yang ia miliki tidak lahir dari kemarahan, tapi dari kejernihan pikir. Wanita merasa dihargai ketika berhadapan dengan pria yang bisa mendengarkan tanpa langsung menghakimi. Pria seperti ini tidak buru-buru memberi solusi saat seseorang bercerita, karena ia paham bahwa kadang yang dibutuhkan bukan jawaban, melainkan ruang untuk didengar. Ia mampu membaca suasana, menangkap nada, dan memahami konteks tanpa harus dijelaskan berulang kali. Kecerdasan emosional juga terlihat dari caranya merespons konflik. Alih-alih membela ego, ia berusaha menjaga hubungan tanpa kehilangan prinsip. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menunda percakapan agar tidak memperburuk keadaan. Dalam prinsip Stoik, ini adalah bentuk penguasaan diri yang tinggi, mengendalikan respons, bukan keadaan luar. Selain itu, pria dengan kecerdasan emosional tidak takut mengakui jika ia keliru. Ia tidak merasa harga dirinya jatuh hanya karena meminta maaf. Justru dari sikap itulah muncul rasa hormat, karena wanita tahu bahwa ia tidak dikuasai oleh kesombongan. Yang lebih penting lagi, ia tidak menciptakan drama. Ia tidak memainkan perasaan, tidak mengancam dengan diam, tidak mencari perhatian melalui kemarahan pasif. Energi emosionalnya stabil, sehingga kehadirannya membawa rasa aman, bukan kekacauan. Inilah jenis pria yang membuat wanita merasa nyaman, tanpa perlu berpura-pura. Pria yang tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami yang tak terucap. Sebab kedewasaan emosional adalah bahasa yang tidak bisa dibeli, namun selalu dikenali oleh hati. 4. Kepercayaan diri dan kerendahan hati. Banyak orang mengira kepercayaan diri adalah tentang berbicara lantang, tampil menonjol, atau menunjukkan pencapaian. Padahal bagi banyak wanita, kepercayaan diri yang paling menarik justru adalah yang tenang, yang tidak perlu diumumkan atau dipamerkan. Dan kepercayaan diri semacam itu selalu berjalan beriringan dengan kerendahan hati. Seorang pria yang benar-benar percaya diri tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia nyaman dengan dirinya sendiri, bahkan dalam keheningan. Ia tidak tersinggung ketika dikritik, tidak cemas saat tidak diperhatikan, dan tidak goyah hanya karena tidak mendapat pujian. Ia berdiri tegak bukan karena ingin dikagumi, tetapi karena ia mengenal nilai dirinya. Kerendahan hati di sini bukan berarti merendahkan diri atau meniadakan kemampuan, tapi kesadaran bahwa ia tidak lebih tinggi dari siapapun. Ia mau belajar, mau mendengar, dan tidak merasa hina ketika diperbaiki. Ia tidak memerlukan sorotan, tapi ketika diperlukan, ia mampu memimpin tanpa merasa superior. Wanita merasakan perbedaan besar antara pria yang percaya diri dan pria yang hanya ingin terlihat kuat. Yang pertama berbicara seperlunya, yang kedua bicara berlebihan. Yang pertama menerima pujian dengan tenang, yang kedua haus pengakuan. Yang pertama fokus pada perkembangan diri, yang kedua sibuk menjaga image. Kepercayaan diri yang berpijak pada nilai-nilai pribadi membuat seorang pria terlihat kokoh. Ia mampu berkata, tidak, tanpa bersikap kasar, dan bisa mengatakan, saya tidak tahu, tanpa merasa kecil. Ia tidak defensif ketika keahliannya diragukan.
Karena ia tahu bahwa nilai dirinya tidak tergantung pada penilaian luar. Dalam pandangan Stoik, gabungan antara kepercayaan diri dan kerendahan hati adalah bentuk kebijaksanaan. Ia tahu batas dirinya, tetapi tidak membatasi potensinya. Ia menghargai orang lain tanpa harus menomorduakan dirinya. Dan yang terpenting, ia tidak menjadikan kesuksesan sebagai alasan untuk meremehkan atau kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Sikap semacam ini membuat wanita merasa aman, bukan terintimidasi. Ia memancarkan ketegasan tanpa kesombongan, menunjukkan kekuatan tanpa perlu menekan, dan hadir tanpa mengambil alih ruang orang lain. Kepribadiannya tidak berisi, tetapi mengakar. Dan dari sinilah rasa hormat muncul secara alami, bukan karena ia memintanya, tetapi karena ia pantas menerimanya. 5. Mudah bergaul. Kemampuan bergaul bukan berarti harus menjadi pusat perhatian atau dikenal semua orang. Yang membuat seorang pria terlihat menarik di mata wanita adalah kemampuannya berinteraksi dengan orang lain secara wajar, hangat, dan alami, tanpa dibuat-buat. Pria yang mudah bergaul tidak selalu ramai dan supel, tetapi ia tahu cara membawa diri dalam berbagai situasi sosial. Ia bisa berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua, santai dengan teman sebaya, dan tetap hormat kepada mereka yang berbeda pandangan. Ia tidak merasa canggung hanya karena berada di lingkungan baru, dan tidak merasa terancam jika bertemu orang dengan status atau karakter berbeda. Ketenangannya membuat orang lain nyaman berada di sekitarnya. Kemudahan bergaul juga terlihat dari caranya memperlakukan orang kecil, bukan hanya mereka yang ia anggap penting. Ia menyapa dengan sopan, menghargai peran setiap orang, dan tidak meremehkan hanya karena latar belakang atau pekerjaan. Kerendahan hatinya membuatnya terbuka terhadap siapapun tanpa kehilangan pendirian. Wanita menghargai pria yang bisa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Pria yang tidak menciptakan suasana kaku, tidak merasa harus bersaing, dan tidak membuat orang lain merasa terintimidasi. Ia tahu kapan harus menyimak, kapan bercanda, kapan diam, dan kapan menanggapi dengan serius. Dalam percakapan, ia tidak mendominasi, tetapi juga tidak menghilang. Ia bisa memulai obrolan ringan tanpa kesan memaksa dan menutup percakapan dengan elegan. Kehadirannya memberikan rasa rileks, bukan tekanan. Bahkan dalam diam sekalipun, ia tetap terasa ramah. Yang lebih penting, pria yang mudah bergaul mampu menjaga batas, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Ia tidak mencoba menyenangkan semua orang, namun tidak pula menciptakan konflik yang tidak perlu. Ia membawa energi netral yang menenangkan, bukan suasana yang melelahkan. Stoicisme mengajarkan bahwa interaksi sosial adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia, tetapi tidak seharusnya menjadi sumber kecemasan atau pencitraan. Pria yang memahami hal ini tidak memaksa dirinya untuk disukai, namun justru disukai karena apa adanya. Dan di mata banyak wanita, kemampuan semacam ini menunjukkan kedewasaan batin, bahwa ia bisa diterima di berbagai lingkaran tanpa kehilangan pijakan diri. 6. Rasa hormat dan kebaikan. Banyak pria ingin dihormati, tetapi tidak semua memahami bahwa rasa hormat bukan sesuatu yang dituntut, melainkan dihasilkan dari cara memperlakukan orang lain. Di mata wanita, pria yang memiliki kualitas ini tidak hanya dinilai dari tutur katanya, tetapi dari sikapnya terhadap siapapun, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Rasa hormat bukan sekadar sopan santun formal, tetapi kesadaran bahwa setiap orang memiliki martabat. Pria yang menghargai orang lain tidak merendahkan pelayan, tidak berbicara kasar kepada bawahan, dan tidak menyepelekan pendapat hanya karena berbeda pandangan. Ia tahu bahwa harga diri orang lain tidak boleh diinjak demi pembuktian ego. Dalam hubungan personal, pria yang memiliki rasa hormat memahami batasan. Ia tidak menuntut didengarkan tanpa mau mendengar, tidak memaksa persetujuan, dan tidak menggunakan dominasi emosional hanya untuk menang argumen. Ia menghargai ruang, waktu, dan perasaan pasangannya tanpa merasa kehilangan kuasa. Kebaikan yang ia miliki bukanlah kebaikan yang diiklankan. Ia membantu tanpa berharap balasan, menolong tanpa perlu dilihat, dan memilih kata-kata yang membangun alih-alih menyakiti. Kebaikan semacam ini bukan kelemahan, tetapi bentuk kekuatan yang terkendali, karena ia memilih untuk tidak membalas keburukan dengan kepahitan.
Wanita bisa melihat perbedaan antara pria yang baik karena ada maunya dan pria yang baik karena memang itu karakternya. Yang pertama hanya sopan di kondisi tertentu, yang kedua konsisten dalam sikapnya, bahkan kepada orang yang tidak bisa memberinya keuntungan. Inilah integritas yang tidak bisa dibeli. Stoicisme mengajarkan bahwa memperlakukan orang lain dengan hormat adalah kewajiban moral, bukan strategi sosial. Pria yang memahami nilai ini tidak terjebak dalam permainan status. Ia tidak merasa lebih tinggi meski memiliki kelebihan dan tidak mempermalukan orang lain demi terlihat kuat. Yang menarik, kebaikannya tidak membuatnya mudah dimanfaatkan. Ia bisa berkata tidak dengan tenang, menjaga prinsip tanpa harus menyakiti, dan tetap bersikap adil meski sedang marah. Ia tidak membalas sindiran dengan hinaan, tetapi juga tidak diam ketika harga diri diinjak. Pria seperti ini membuat wanita merasa aman, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia bisa dipercaya dalam sikapnya. Ketika rasa hormat dan kebaikan berjalan berdampingan, hubungan apapun menjadi lebih sehat dan bernilai. 7. Gairah dan ambisi. Banyak yang mengira wanita hanya tertarik pada pria kaya. Padahal yang sebenarnya memikat bukan kekayaannya, tetapi arah dan semangat hidupnya. Gairah dan ambisi yang tulus menciptakan daya tarik yang tidak bisa ditiru oleh penampilan atau status semu. Seorang pria yang memiliki tujuan jelas, bergerak maju, dan tidak berjalan tanpa arah memberikan rasa optimisme yang kuat bagi siapapun di dekatnya. Gairah di sini bukan sekadar antusiasme sesaat, tetapi energi batin yang membuatnya terus berkembang. Ia bisa saja belum berhasil, tetapi cara ia melangkah menunjukkan masa depan yang menjanjikan. Ia tidak mengeluh terus-menerus tentang hidup, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak bergantung pada keberuntungan. Ia memilih bertindak, belajar, dan berkembang. Ambisi yang sehat tidak membuatnya angkuh. Ia tidak merasa perlu menjatuhkan orang lain untuk naik. Ia bersaing dengan dirinya sendiri, bukan dengan dunia. Ia tidak menyombongkan rencananya, tetapi membuktikan lewat kerja nyata. Wanita melihat dan merasakan perbedaan antara pria yang bermimpi dan pria yang bergerak mewujudkan mimpinya. Dalam keseharian, pria seperti ini tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Ia bisa jatuh, tetapi tidak diam dalam kejatuhan. Ia bisa gagal, tetapi tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas. Ia bertanggung jawab atas langkahnya sendiri, dan itulah yang membuatnya layak dihormati. Yang lebih menarik, gairahnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin berkembang tanpa mengorbankan martabat orang lain. Ia ingin sukses tanpa kehilangan arah moral. Ia ingin maju, tetapi tidak terobsesi dengan validasi eksternal. Disinilah ambisi menjadi kekuatan, bukan topeng. Dalam pandangan Stoik, seseorang tidak hebat karena apa yang ia miliki, tetapi karena apa yang ia kejar dengan kesadaran dan kendali diri. Pria yang digerakkan oleh tujuan hidup memiliki cahaya tersendiri, bahkan sebelum mencapai puncaknya. Wanita bisa merasakan ketulusan arah itu, karena pria seperti ini tidak diam, tetapi juga tidak panik. Dan pada akhirnya, yang menarik bukan hartanya, melainkan perjalanan yang ia bangun. Bukan kedudukannya hari ini, tetapi keberanian untuk terus bertumbuh. Sebab ambisi tanpa jiwa hanya menciptakan kesombongan, sedangkan ambisi dengan integritas melahirkan kekaguman yang mendalam. 8. Kejujuran dan dapat dipercaya. Kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi tentang menjadi orang yang bisa diandalkan, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Di mata wanita, pria yang dapat dipercaya memberikan rasa aman yang tidak bisa dibeli, karena kejujuran adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat, baik itu percintaan, persahabatan, maupun kemitraan. Pria yang jujur tidak berarti selalu berbicara blak-blakan tanpa empati. Ia tahu bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, tanpa manipulasi dan tanpa menyakiti secara sengaja. Ia tidak memakai kebohongan untuk terlihat lebih baik atau untuk menghindari tanggung jawab. Ketulusan sikapnya membuat kata-katanya bisa dipercaya. Menjadi seseorang yang dapat diandalkan bukan tentang janji besar, tetapi tentang konsistensi dalam hal-hal kecil. Ia tidak berkata "ya" jika tidak bisa menepati, dan tidak membuat harapan palsu hanya untuk menyenangkan orang lain. Ia lebih memilih mengatakan fakta apa adanya daripada menciptakan harapan yang akan mencederai kepercayaan.
Kejujuran juga tercermin dalam kesetiaan pada nilai diri. Ia tidak bersandiwara agar terlihat hebat, tidak memakai topeng agar diterima, dan tidak berpura-pura hanya demi keuntungan sesaat. Ia menjadi dirinya sendiri tanpa takut kehilangan penilaian orang lain, karena integritas lebih penting daripada kesan. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria menyembunyikan sesuatu atau memainkan peran. Sebaliknya, pria yang jujur membawa ketenangan, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia transparan dan nyata. Dalam hubungan, kepercayaan seperti ini menciptakan ruang di mana kedua pihak bisa menjadi diri sendiri tanpa rasa curiga. Dalam prinsip Stoik, menjaga kejujuran adalah bagian dari keutamaan, karena kebohongan selalu melibatkan ketakutan dan kelemahan. Pria yang dapat dipercaya tidak mencari keuntungan dari kebohongan, tidak memanipulasi emosi, dan tidak menggunakan kata-kata sebagai tameng. Yang membuatnya dihargai bukan klaimnya, tetapi rekam jejaknya. Ketika ia berkata, orang percaya. Ketika ia diam, orang tetap yakin ia tidak berkhianat. Dan ketika ia berbuat, tindakannya mencerminkan kata-katanya. Kepercayaan bukan dibangun dari retorika, tetapi dari konsistensi. Dan pria yang memegang nilai ini memiliki daya tarik yang bertahan melampaui penampilan, usia, dan status. Karena rasa aman adalah bahasa yang paling universal dalam hubungan manusia. 9. Ketahanan hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan dari sinilah terlihat kualitas sejati seseorang. Banyak wanita menghargai pria yang memiliki ketahanan, bukan karena ia kebal terhadap rasa sakit atau kegagalan, tetapi karena ia mampu bangkit, bertahan, dan terus melangkah tanpa kehilangan jati dirinya. Ketahanan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan tidak larut dalam kejatuhan. Pria yang tangguh secara mental tidak menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah atau mengasihani diri sendiri. Ia belajar dari luka tanpa menjadikannya identitas, dan tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya. Dalam menghadapi tekanan, ia tidak selalu menunjukkan wajah tanpa celah, tetapi ia menjaga agar pikirannya tetap jernih. Ia boleh kecewa, tetapi tidak hancur. Ia boleh marah, tetapi tidak merusak. Ia boleh lelah, tetapi tidak hilang arah. Ketenangan batinnya lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dihadapi dengan kepala tegak. Ketahanan juga terlihat dari caranya bersikap saat keadaan tidak berpihak. Ia tidak menyalahkan dunia, tidak melempar tanggung jawab, dan tidak lari dari kenyataan. Ia memilih menghadapi perlahan daripada bersembunyi di balik alasan. Bagi wanita, pria seperti ini memberi rasa aman karena ia tidak bergantung pada keadaan luar untuk tetap berdiri. Dalam prinsip Stoik, ketahanan adalah kemampuan menerima kenyataan tanpa mengorbankan kendali diri. Ia tidak mencari simpati melalui penderitaan dan tidak membuat kelemahannya menjadi senjata emosional. Ketika sesuatu runtuh, ia memilih membangun kembali, bukan mengasihani diri. Yang lebih kuat dari kekuatan fisik adalah kekuatan batin. Kemampuan untuk tetap jujur pada diri sendiri ketika situasi sulit, tetap tenang ketika dunia berisik, dan tetap bergerak ketika jalan tertutup. Pria seperti ini tidak hanya bertahan untuk dirinya, tetapi juga mampu menjadi sandaran tanpa menjadikan dirinya korban. Dan justru di tengah keterpurukanlah kualitas ini terlihat paling jelas. Ketika banyak orang menyerah, dia menata ulang langkah. Ketika orang lain berhenti, dia mencari cara baru. Ketika dunia menguji, dia memperkuat dirinya. Ketahanan tidak selalu bersuara keras, tetapi terasa hadir. Dan bagi banyak wanita, hal ini jauh lebih bernilai daripada kekayaan yang mudah hilang atau kehebatan yang hanya tampak di permukaan. 10. Dukungan. Banyak pria menyangka bahwa memberi dukungan berarti harus selalu menyelesaikan masalah atau menyediakan solusi. Padahal bagi banyak wanita, dukungan yang paling bernilai justru datang dari kehadiran yang stabil, pengertian yang tulus, dan sikap yang memberi ruang untuk tumbuh tanpa merasa dihakimi. Pria yang memberi dukungan tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, terutama pasangan atau orang terdekatnya. Ia tidak bersaing secara diam-diam, tidak meremehkan mimpi orang lain, dan tidak merasa kehilangan peran ketika seseorang berkembang. Sebaliknya, ia mendorong dengan tenang, memberi semangat tanpa mendikte, dan menghargai proses tanpa menuntut hasil cepat.
Dukungan yang tulus juga berarti tidak menjadikan dirinya pusat dari segalanya. Ia hadir bukan untuk mengambil alih, tetapi untuk menyertai. Ia mendengar tanpa langsung memaksakan solusi dan memberi pandangan tanpa meremehkan perasaan. Dengan cara seperti ini, wanita merasa didengar, dihormati, dan dimengerti. Dalam keadaan sulit, pria yang suportif tidak memperkeruh suasana. Ia menjaga sikap tanpa menyulut emosi dan memberi rasa aman tanpa banyak bicara. Keberadaannya memberikan ketenangan karena ia tidak mudah panik, tidak memperbesar masalah, dan tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk pergi. Dukungan juga terlihat dari kesediaannya memahami kebutuhan pasangannya tanpa harus selalu sependapat. Ia memberi ruang untuk berkembang, tidak mengekang, dan tidak menjadikan hubungan sebagai alasan untuk membatasi impian. Ia tahu kapan harus mendorong, kapan mendampingi, dan kapan memberi jarak yang sehat. Dalam pandangan Stoik, mendukung bukan berarti mencampuri semua hal, tetapi menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan yang harus dihadapi dengan kekuatan sendiri. Ia hadir sebagai sandaran ketika dibutuhkan, tetapi tidak menjadikan dirinya penyelamat yang merasa paling berjasa. Yang membuat dukungannya bernilai adalah ketulusan dan konsistensi. Ia tidak mengungkit bantuan, tidak menggunakan kebaikan sebagai alat kontrol, dan tidak menjadikan dirinya pahlawan. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang berdiri untuk diri sendiri, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk berdiri tegak. Dan bagi banyak wanita, pria seperti ini bukan hanya pasangan atau teman hidup, tetapi juga tempat berlabuh tanpa rasa takut. Dalam perjalanan hidup, banyak pria berusaha keras untuk dicintai tanpa menyadari bahwa daya tarik yang paling dalam tidak datang dari pencitraan, rayuan, atau upaya menyenangkan orang lain, tetapi dari karakter yang tenang, kokoh, dan matang secara emosional. Wanita mungkin memiliki selera yang berbeda dalam hal penampilan, latar belakang, atau preferensi, tetapi hampir semua akan merasakan ketertarikan yang sama pada pria yang bisa menjadi landasan, bukan beban. Ketertarikan semacam ini tidak dibangun dari hal-hal instan, melainkan dari cara seorang pria mengendalikan dirinya, memperlakukan orang lain, dan menghadapi hidup tanpa banyak drama. Bukan tentang mencoba menjadi sempurna, melainkan tentang hadir dengan keutuhan diri, tidak mudah diombang-ambingkan emosi, dan mampu memberi rasa aman tanpa perlu menunjukkan dominasi. Pria yang tidak hidup untuk bergantung pada validasi, yang menjaga martabat dalam ucapan dan tindakan, yang tidak merasa terancam oleh kebebasan orang lain, dan yang mendukung tanpa mengekang, tanpa sadar menjadi sosok yang dirindukan, bukan sekadar disukai. Ia bukan pusat perhatian, tetapi kehadirannya memberi pengaruh. Ia tidak memohon diakui, tetapi perilakunya menciptakan rasa hormat. Ia tidak mengejar dengan kecemasan, tetapi hadir dengan kejelasan dan ketegasan. Bagi wanita, pria semacam ini bukan hanya menyenangkan untuk dikenali, tetapi menenangkan untuk dihadapi. Ia memberi ruang tanpa menjauh, mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga tanpa mengikat, dan membangun kedekatan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, pria yang paling dicintai bukanlah mereka yang berusaha menjadi yang paling menarik di mata dunia, tetapi mereka yang mampu menjadi tenang dalam dirinya sendiri. Dan dari ketenangan itu, ia secara alami menjadi tempat kembali, tempat dipercaya, dan tempat seseorang merasa aman untuk membuka hati.